Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati eh, Guru Mapel Seni Budaya Pak Niti Utomo serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Eh, Pertama-tama saya ucapkan selamat atas kesempatan ini yang telah diberikan untuk memaparkan presentasi untuk memenuhi tugas dari seni budaya, yaitu tentang apresiasi suatu kerajinan ataupun objek wisata dan lain-lainnya. Mungkin berbeda dengan teman-teman yang lainnya yang kemarin membawakan suatu kerajinan ataupun eh, benda-benda yang berada di rumah yang sering dijumpai. Mungkin berbeda sedikit dengan saya, yaitu yang saya akan paparkan yaitu tentang objek wisata. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yoga Saputra, absen 34, kelas 12 IPS 3. Sedikit mengulas tentang objek wisata, teman-teman. Sektor pariwisata memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian suatu negara ataupun wilayah. Sektor pariwisata mampu menggerakkan roda perekonomian karena perannya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menciptakan lapangan usaha ataupun meningkatkan pendapatan negara secara pemerataan pembangunannya. Hasil Nasparnas 2012 mencatat pemerataan pembangunan hasil dampak sumbangan sektor pariwisata terdapat produk domestik bruto sekitar 4%. Untuk itu pengembangannya destinasi pariwisata saat ini sangat penting karena dapat meningkatkan penerimaan devisa dan mampu mendorong kegiatan sektor ekonomi dari sisi angkutan ataupun sektor usaha di wilayah tersebut. Lanjut, objek wisata yang saya tekankan yaitu adalah Umbul Mantan Klaten. Kalau teman-teman bisa cek di Google, yaitu sekitar 20 km dari pusat kota Klaten, yaitu tepatnya di Wonogiri, Desa Wonogiri, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Objek wisata yang terkenal dengan pesona alamnya, tak sedikit orang yang berkunjung di sini untuk melepas lelahnya bekerja. Jadi teman-teman kalau misal pengen piknik ataupun mengunjungi suatu objek wisata dengan pesona alamnya yang khas, mungkin Umbul Manten ini sangat recommended ya untuk teman-teman yang eh, suka dengan pesona alam ataupun istilahnya asli alam-alamnya. Bisa teman-teman lihat yaitu di gambar ini. Oke, lanjut. Selain berkunjung, banyak di sekitar umbul tersebut ada kegiatan industri untuk mengambil sumber mata air mineral. Jadi kalau teman-teman baru tahu, di sekitar umbul ini terdapat mata air dari gunung, yaitu jadi banyak investor dari industri air mineral untuk memanfaatkan mata air tersebut. Misalnya saya ambil contoh Cleo, Aqua ataupun yang lainnya, itu banyak mengambil air bersih dari sana, mata air tersebut. Jadi di sekitar Umbul Mantan ini tidak hanya yang terkenal, tidak hanya Umbul Mantan, banyak umbul-umbul lainnya seperti umbul Ponggok, umbul Cokro ataupun teman-teman bisa dicek Google, itu banyak sekali umbul-umbul yang terdapat di Klaten, perbatasan antara Boyolali Klaten yang di Klaten Utara itu, Wonogiri. Kemudian kelebihan dari umbul Mantan ini adalah mempunyai air jernih tanpa pengaruh bahan kimia, dekat dengan sumber mata air, dengan begitu air akan mengalir terus. Jadi begini teman-teman, misal kalau kita berenang ataupun menikmati suatu alam dengan cara berendam ataupun yang lainnya, ya di Umbul Mantan ini kelebihannya yaitu yang pertama itu airnya sangat jernih, pesona alamnya yang khas, terus airnya itu mengalir gitu. Jadi nggak seperti kalau kita di
air kolam renang biasa ataupun di rawa-rawa itu kan biasanya airnya ya ada yang berjalan ataupun yang stuck di situ terus. Jadi kotoran ataupun zat-zat yang lainnya itu bisa dikondisikan gitu. Nah, teman-teman bisa lihat gambar yang di sini, airnya begitu sangat jernih. Terus kelebihan yang lainnya yaitu eh, sangat murah sekali, sangat murah sekali di dompet gitu loh. Mungkin kalau kita dari Pati Jawa Tengah Selatan mungkin hanya transportnya yang mahal, tapi untuk masuk biayanya sangat murah. Nah, kekurangan dari objek wisata ini yaitu akses jalan yang lumayan sulit, tempat konsumsi dan penerapan pengunjung kebersihan di sekitar area wisata. Jadi kekurangan dari objek wisata ini ialah akses jalan. Akses jalan bukan berarti akses jalan dari Klaten ataupun dari Klaten ke objek wisata, bukan. Ini akses yang sangat kurang yaitu dari penitipan sepeda motor ataupun mobil. Dari itu kan membutuhkan beberapa waktu untuk jalan ataupun menggunakan ojek ya. Misal kalau jalannya kurang kurang memungkinkan, ya di situ sangat sulit. Apalagi kalau cuaca hujan. Nah, yang berikutnya itu tempat konsumsi dan penerimaan pengunjung. Jadi kalau teman-teman pernah ke sana, mungkin eh, konsumsi ataupun penerimaan pengunjung itu sangat minim ya. Karena di sekitar area tersebut itu masih banyak area persawahan ataupun ladang-ladang warga sekitar. Jadi untuk pengembangannya mungkin pengembangan dari penerimaan area wisata itu sangat minim. Jadi kalau misalkan pembludakan pengunjung ataupun pengunjung yang kelebihan gitu mungkin masih belum recommended. Nah, dari hal tersebut terjadi kebersihan di sekitar area wisata itu juga sangat kurang. Mungkin kebanyakan kebanyakan masih membuang sampah sembarangan ataupun lupa dengan cara merawat pesona objek wisata yang sangat alami ini. Kemudian ini modifikasi area wisata saya yang pertama yaitu ada akses perubahan akses jalan, penambahan objek taman ataupun spot foto. Yang kedua ada pemberdayaan tempat konsumsi pengunjung dengan konsep alam tradisional. Dan nomor tiga penambahan wisata seperti pemancingan ataupun taman tradisional. Oke, kita bahas yang pertama. Maksud saya yang pertama ini akses jalan penambahan objek taman ataupun spot foto. Itu rencana saya, misalkan saya mempunyai amanah untuk memegang area wisata tersebut, akses jalan dari penitipan sepeda motor ataupun kendaraan pengunjung itu kita alihkan ke terdekat dengan area wisata tersebut. Lalu dalam area wisata tersebut jadi pengunjung itu tidak monoton. Monoton maksudnya mengunjungi objek tersebut hanya untuk umbul manten saja. Bukan ya, di sini menambahkan spot foto yang Instagram. Mungkin teman-teman tahu Instagramable ataupun kayak foto-foto yang kebanyakan orang teman-teman tahu di objek wisata lainnya lah. Itu dari jalan tersebut dari penitipan sepeda motor ke objek wisata. Nah, itu diselingi kiri kanan yaitu spot foto ataupun objek taman eh, dengan konsep alam-alam gitu. Kemudian kemudian pemberdayaan tempat konsumsi pengunjung dengan konsep alam tradisional. Nah, dalam pemberdayaan tempat konsumsi pengunjung ini yang sangat memungkinkan yaitu di area sekitar objek wisata tersebut, yaitu penambahan seperti
pemberdayaan sektor usaha konsumsi dari masyarakat, misalkan untuk membuat warung kecil yang dikelola dari masyarakat setempat, terus dengan konsep alam yang tradisional gitu, dengan memperkenalkan ciri khas makanan dari daerah tersebut. Dan yang ketiga itu penambahan wisata seperti pemancingan ataupun taman tradisional. Kemudian di sekitar itu terdapat area persawahan ya, jadi bisa dimanfaatkan untuk penambahan objek wisata seperti pemancingan ataupun taman. Jadi kalau ini mungkin mengalur dari nomor satu ya, yaitu tidak terlalu monoton. Jadi pengunjung itu tidak hanya fokus dengan satu objek wisata saja. Jadi banyak pengunjung lain yang bisa menikmati memancing ataupun taman-taman yang tersedia di objek wisata tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun ada yang kurang. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya memberikan pemaparan presentasi untuk pemenuhan tugas dari Mapel Seni Budaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.